Terima kasih. Di sini perkenalkan nama saya Agustin Pertama Syotang. Saya dari kelas C PPKN Istanbul 2022. Sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai perbandingan hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Tujuan saya mempresentasikan ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam ujian tengah semester. Jadi yang pertama itu di pengertian hukum Islam, hukum adat, dan hukum adat. Jadi hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma, dan qiyas. Dan hukum Barat adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa dan dunia Barat, terutama di bawah pengaruh hukum Romawi, sistem common law, dan sistem civil law. Hukum Barat lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip rasionalitas, keadilan, dan perkembangan masyarakat. Dan hukum adat adalah aturan hukum yang hidup berlaku dalam masyarakat tradisional, biasanya tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat merefleksikan kebiasaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang diterapkan secara lokal. Dan kedua, pembahasannya dari sumber, prinsip, dan penerapan. Jadi, sumber hukum Islam bersumber dari Al-Quran sebagai wahyu utama, hadis sebagai penjelasan Nabi, serta ijma dan qiyas sebagai metode untuk menjawab permasalahan yang tidak secara langsung dibahas dalam sumber utama. Dan prinsipnya dalam hukum Islam adalah keadilan, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Hukum Islam juga menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan spiritual, dan penerapannya di Indonesia, penerapan hukum Islam terutama terkait dengan hukum keluarga, waris, zakat, wakaf, dan perbankan syariah. Pengadilan agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga, penjelasan dari hukum adat, sejarah, struktur, dan karakteristik. Dari sejarah hukum Barat berakal dari hukum Romawi dan terus berkembang selama abad pertengahan melalui renaissance hukum. Sistem common law di Inggris dan civil law di Prancis merupakan dua pilar utama yang mempengaruhi sistem hukum Barat modern. Dan strukturnya, hukum Barat ini bersifat formal, memiliki lembaga yang jelas seperti pengadilan, legislatif, dan eksekutif yang menjalankan fungsinya. Hukum Barat juga dibangun atas dasar konstitusi dan undang-undang tertulis. Dan karakteristiknya utama hukum Barat adalah sifat yang rasional, sekular, dan menekankan hak individu. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi utama bagi hukum Barat tersebut. Dan yang keempat adalah hukum adat. Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi, hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang berasal dari kebiasaan dan juga tradisi suatu masyarakat yang telah diterima dan diakui secara luas oleh anggota komunitas tersebut. Dan ciri hukum adat yang ini adalah hukum adat tidak tertulis, fleksibel, dan sangat kontekstual. Artinya penerapan tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Ciri lain adalah bersifat komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dan perkembangannya, meskipun hukum adat cenderung dipandang sebagai hukum tradisional, ia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, termasuk pengaruh dari hukum nasional dan internasional. Dan perbedaan dan persamaan ketiga sistem hukum, yang pertama persamaannya, ketiga sistem hukum ini, yaitu hukum adat, Barat, dan juga hukum Islam, berfungsi untuk menjaga ketertiban, mengatur hubungan antar individu, dan melindungi hak masyarakat. Selain itu, ketiganya juga berorientasi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan perbedaannya ialah hukum Islam lebih berfokus pada aspek spiritual dan moral. Hukum Barat menekankan pada rasionalitas dan prosedural, sementara hukum adat sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan nilai-nilai kolonial. Dari segi penerapannya, hukum Barat cenderung lebih formal dan struktur, sementara hukum adat dan hukum Islam lebih fleksibel tergantung pada konteks sosialnya masing-masing. Dan keenam adalah pengaruh hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat di Indonesia. Di Indonesia, ketiga sistem hukum ini sering melengkapi dan mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Hukum Islam memainkan peran penting dalam hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hukum Barat menjadi fondasi utama dalam sistem perundang-undangan, tata negara, dan perdata yang diterapkan dalam sistem hukum dan modern Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Hukum adat masih diakui dan diterapkan di beberapa daerah, terutama dalam penyelesaian konflik komunitas atau masalah tanah ulayat. Contohnya seperti
daerah Aceh, yang dimana ketika kita melakukan sebuah kejahatan atau kekerasan seksual, kita akan dihukum cambuk. Seperti itulah hukum adat di Aceh. Jadi di Indonesia mengadopsi pendekatan pluralistik yang memungkinkan ekstensi ketiga sistem hukum tersebut dalam konteks yang berbeda. Kesimpulannya, ketiga hukum ini memiliki pengaruh signifikan Indonesia, saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang unik. Hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda dalam berbagai aspek hukum. Keberagaman ini menjadi hukum di Indonesia lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, meskipun tantangan dalam harmonisasi ketiganya tetap ada. Dan saran menurut saya, penting untuk terus mengembangkan dialog antara sistem hukum yang ada di Indonesia. Penghargaan terhadap nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing sistem hukum, baik itu hukum Islam, hukum adat maupun hukum adat, sangat diperlukan untuk membentuk solusi hukum yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum perlu bekerja sama untuk mengharmonisasikan ketiga sistem hukum ini agar tidak terjadi konflik dalam penerapannya. Upaya semacam ini bisa meningkatkan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong pembangunan hukum yang lebih baik di masa depan. Jadi itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan dalam ujian tengah semester kali ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hati masing-masing untuk dapat menerapkan sistem hukum maupun hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Terima kasih.